Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kondisi chart saat ini di Euro CHF? Kan gitu ya. Jadi tadi kita udah ngebahas kita sudah backtest dari apa yang sudah terjadi di market, dan selanjutnya sekarang bagaimana dengan kondisi Euro CHF saat ini? Ya, sebentar saya balikin dengan kondisi semula ya. Nah, oke. Dan itu ya. Oke, saya clearkan dulu di sini. Lalu kita coba gunakan top down analysis ya. Kita gunakan acuan top down analysis. Saya balikin ke Monthly dulu untuk saya tahu jalan cerita harganya ya. Kondisinya lelet banget ini internet saya. Luar biasa banget nih, lelet banget. Tapi suara saya masih kedengaran kan, teman-teman? Masih cukup jelas suara saya kedengaran? Oke, masih aman ya. Ya, sorry banget ini kondisi lagi jelek banget. Saya juga baru tahu nih dari tadi pagi saya upload video YouTube juga lambat sekali. Oke, sekarang mari kita lihat contoh yang ada di Euro CHF ya. Sini ya, kita lihat ya sejarah harga ya. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah harga di sini, ini harga baru ketika dia naik ke atas, ini kondisi lagi biris banget ya. Ini lagi biris banget. Harga naik ke atas lalu dibanting lagi ya, dibanting lagi. Nah, dalam proses perjalanan harga menuju ke area supply ini, dia sudah menciptakan satu memori harga di mana ini yang tadi kita sudah bahas ya. Disinilah area tempat di mana harusnya kita cari peluang sell ya, contoh yang tadi. Nah, kemudian sampailah pada kondisi tadi di analisa yang berikutnya, dari analisa yang berikutnya yang tadi kita bahas, kena range pass ya, kena range pass. Range pass yang tadi itu berada di area mana? Di bagian sebelah sini yang tadi nih. Ya, ini nih. Sekarang, aduh, sorry. Koneksi lagi jelek banget. Jelek banget menurut saya. Internet lagi jelek banget nih. Gimana ya cara saya untuk sebentar ya. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya. Saya potong, belum balik soalnya, harganya belum balik. Chartnya belum balik soalnya nih ke posisi semula, jadi saya agak kesulitan. Nah, oke. Akhirnya balik. Oke teman-teman, lihat, tadi kita sudah membahas bahwa ini kan tadi range pass-nya dia dong ya. Setuju nggak teman-teman? Sepakat? Sepakat nggak? Tadi itu kena di sini kan? Sepakat ya? Oke, tadi kena di sini. Nah, kemudian harga naik ke atas, tapi nggak mampu naik lagi gitu kan. Dibanting lagi pada level ini. Ya. Nah, menurut teman-teman sekarang ini membuat sebuah keputusan baru nggak harga? Membuat rally base drop nggak sekarang, teman-teman? Sepakat membuat rally base drop di sini? Sepakat ya? Ini membuat rally base drop. Dan kalau kita lihat dari sejarah harga, ini terjadinya harga mantul di sini akibat apa? Ini bukan kena left shoulder. Itu ya. Itu kena left shoulder di bagian sebelah sini. Ini kena left shoulder. Nah, teman-teman lihat nih, sebelum dia ini mantul di sebelah sini, kita lihat sini ada base. Ya, sebelah sini ada base. Kita lihat lagi ya, kita lihat. Nah, ini sini. Nih. Ini ada base. Ya, lihat sejarah harganya. Ini ada base. Inilah yang mengakibatkan akhirnya terjadi satu pantulan harga ini yang left shoulder ini yang akhirnya nanti membuat efek kemana? Ini akan membuat efek ke sini kan? Sampai sini cukup clear? Jalan cerita harganya cukup jelas? Jelas nggak kira-kira teman-teman? Jelas ya, clear ya. Nah, ini jalan cerita harga di masa lalunya gitu ya. Dan teman-teman lihat ketika ini pantulan harga akibat reaksi dari area demand, kemudian teman-teman lihat di sini ada rally base drop. Ya, ada rally base drop terjadi di bagian sebelah sini.
inilah yang akhirnya tertahan di base ini, kemudian dia membuat base lain. So, base inilah yang akhirnya membuat zona ini dibanting kembali. Tetapi teman-teman jangan lupa bantingan harga di sini membuat sebuah base nggak di sini, teman-teman? Di dalam rally base drop ini ada DP nggak sekarang? Ada DP nggak di situ? Ada DP? Ada. Apakah ada left shoulder sekarang? Ada left shoulder nggak sekarang sebelah sini? Bisa nggak saya lihat begini sekarang? Sepakat? Situ left shoulder saya? Oke ya. Ini live ya, live analysis ya. Jadi teman-teman, kita bukan bicara teori aja, ini live analysis. Jadi benar-benar dari kosongan, saya dari kosongan banget, kita belum ada setup sama sekali. Dan sekarang saya tampilkan ini live analysis mau kemana marketnya, gitu ya. Ini mau kemana harganya. Nah, di area ini menurut saya ini sangat-sangat penting banget, sangat penting sekali di level itu. Ya, oke sekarang kita lihat. Ketika harga naik, apakah harga menahan sesuatu di sini? Kenaikan harga ini disebabkan oleh apa? Ada nggak sesuatu di bagian sebelah sini? Kenapa? Kena area demand, gitu ya. Kena area demand di bagian sebelah sini. Kena area demand. Nah, apakah dia ada left shoulder? Teman-teman lihat di sini ada left shoulder. Ya, ini dia. Oke. Inilah yang membuat harga akhirnya lanjut naik bagian sebelah sini. Nah, sekarang ini kondisinya berbeda. Harga sudah keburu kena base bagian bawah ini. Maka saya tahu ini yang menjadi satu range pas harga. Maka saya tidak boleh langsung hajar sell di sini. Saya benar-benar harus nunggu reaksi harga. Nah, sekarang teman-teman lihat. Ini ada bearish engulfing. Tetapi apakah bearish engulfing ini sudah dekat dengan level pengamatan kita tadi, teman-teman? Sudah dekat, sudah kena belum? Menurut teman-teman sudah kena belum? Ya belum. Kalau belum, berarti konfirmasi engulf semacam ini diapain? Diabaikan dan nggak perlu Anda masuk di sini, teman-teman. Karena fokus kita berada pada DP, di mana DP ini simetris dengan left shoulder. Dan tadi kalau kita lihat dari TF acuan weekly, ini sebenarnya adalah rally base drop. Ya, ada rally base drop terjadi pada level itu. Tuh. Ya, nah ini dia. Nah, ini ada rally base drop sebenarnya. Ini rally base drop, FTR di bagian sebelah sini. Tapi FTR-nya sudah hit target. Ya. Nah, sekarang kembali lagi ke contoh di TF Daily. Nah, sekarang teman-teman lihat. Teman-teman sudah belajar dengan konsep fast approach reaction di pertemuan yang kedua, saya sudah bahas. Nah, sekarang teman-teman lihat apakah Anda menemukan sebuah pola approach-nya. Ada yang tahu nggak ini pola apa sekarang? Approach menuju ke DP. Ada yang tahu nggak ini pola apa? Saya pengen tahu nih. Ada yang bisa mendeteksi nggak ini sebenarnya pola apa? Ayo, dari sekian orang. Ada yang tahu nggak? Bukan. Nah, betul sekali. Om Raihan tepat. Ini adalah pola harmonik, teman-teman. Lihat nggak di harmonik? Kelihatan harmonik ya? Kelihatan? Yes, pola harmonik. Nah, tetapi kita udah tahu ini approach-nya sangat cantik sekali. Ini XABCD ya, XABCD ini adalah pola harmonik. Oke, sekarang mari kita cocokin ya. Sekalian teman-teman belajar ya. Approach-nya itu seperti apa, kemudian teman-teman langsung lihat di market itu seperti apa. Ini adalah contoh live analisis menggunakan contoh dari pair Euro CHF. Kita ambil pola harmonik. Oke, saya nggak begitu hafal pola ya. Jadi jangan kira teman-teman saya hafal pola. Enggak, saya nggak hafal polanya. Tetapi saya cuma mengamati bentukannya dan nanti baru kita hitung menggunakan rasio Fibonacci-nya. Nah, sekarang kita akan ambil. Menurut teman-teman mana kira-kira yang sesuai? Nah, sekarang kita lihat dari sini. Ini adalah pola
biris sebenarnya. Ya, tapi lihat ADANC-nya ini ADANC-nya ini lebih rendah. Nah, kalau kita tadi menggunakan, tadi Om Rehan bilang butterfly. Apakah ini butterfly? Enggak. Ya. Lihat kalau ini adalah, perhatikan tanda D. Perhatikan tanda D di sini. Apakah ini butterfly? Enggak. Kenapa? Karena kalau kita bicara ini biris, C-nya ini justru di atas dari A. Berarti kita bisa abaikan. Ini kita bisa abaikan, biris crab bisa abaikan, bed kita abaikan, Gartley kita abaikan. Dan dari semua pola yang ada di gambar ini nggak sesuai. Nah, apakah ada pola lain dari harmonik yang terjadi? Pola harmonik itu ada pola lain yang kita sebut sebagai pola dari apa ya? Saya lupa namanya. Pola dari ini, saya tunjukin ya. Zipper, oke? Zipper, pola zipper pattern. Mana tuh saya? Zipper pattern harmonik. Ya. Pola zipper. Pola zipper kita lihat ya, seperti apa pola zipper. Nah, teman-teman lihat di sini. Lebih cocok yang mana? Gambar yang tadi dari kotak yang di sini, dari kotak yang ini, yang tadi saya bilang. Nih. Nah, yang ini lebih mending yang mana? Lebih cocok yang mana menurut teman-teman semua? Setuju nggak teman-teman kalau polanya itu tuh pola zipper sebenarnya? Kelihatan nggak pola zipper ini? Kelihatan? Sama? Sama polanya? Sama ya, lihat. X, A, B, C. A dan C. C-nya ini lebih rendah. Teman-teman lihat. Data di sini. A dan C lebih rendah. Nah, sekarang tinggal kita hitung dia itu akan berhenti di mana. Nah, menurut perhitungan dari harmonic pattern menggunakan zipper pattern, maka seharusnya leg D lebih rendah dibandingkan dengan X. Dan kalau lebih rendah daripada X, maka ini harusnya di 78,6. Ya, 78,6. Dari mana 78,6-nya? Gitu ya. Dari mana 78,6-nya? Nih. Ya. Perhitungannya adalah dari X ke C, Anda tarik dari X ke C, maka ini ya, dari kita tarik Fibonacci dari X ke C, maka ini harusnya menjadi 78,6. Oke, sekarang teman-teman kita lihat. Nah, di sini uniknya kalau kita menggunakan trading view. Nah, teman-teman lihat sekarang saya tarik. Perhatikan contoh yang di bagian sini ini bergerak ya. Lihat. Apakah sekarang tepat di 78,6 dekat-dekat sini? Tepat nggak? Markingan kita tadi, teman-teman. Pas nggak di DP-nya? Tepat ya? Oke ya, tepat sekali. Ya. Nah, kita sudah tahu ini akan berada pada level ini dan kita akan siap-siap untuk melakukan posisi sell di bagian sebelah sini. Dan kita juga jadi tahu bahwa batasan stop loss kita nih kalau nanti ketika harga menuju area ini, kita tahu bahwa ini menjadi satu tempat kita untuk melakukan take profit. Dan di mana target? Kalau melihat dari perjalanan harga di sini ini nggak ada CP. Tapi saya nggak tahu apakah nanti akan ada kenaikan yang signifikan semacam ini, akan naik kencang sekali atau enggak. Kalau tiba-tiba nanti ada kenaikan yang sangat kencang, maka ini harusnya akan jadi first target. Nah, jadi ini akan jadi first target kita. Nah, bagaimana jika ada momentum kuat naik kencang semacam ini? Maka kalau teman-teman langsung hajar sell langsung di sini, apakah risk reward bagus sekarang? Bagus nggak secara risk reward? Oke, silakan pendapat. Bagus nggak secara risk reward? Kalau saya nge-sell di situ, nggak bagus ya, nggak bagus kan? Ya, nah. Saya asumsikan katakanlah ini naik kencang sekali pada area ini. Nah, karena ini nggak bagus, maka saya better menunggu sampai ini terjadi, teman-teman. Ini menunggu sampai saya biarkan dia taken out dulu. Nah, seperti ini yang kita tunggu. Kita biarkan dia taken out. Nah, kalau ini sudah taken out, sudah engulf, ini membuat rally base drop nggak sekarang kondisinya? Membuat rally base drop nggak, teman-teman di sini? Bisa nggak membuat rally base drop?
Iya kan? Ini membuat rally base drop. Nah, kalau ini sudah membuat rally base drop, maka di sini kita bisa masuk untuk melakukan posisi sell. Ini adalah pola konfirmasi menggunakan caps on price. Seperti itu. Ya. Cukup clear? Kira-kira ini belum terjadi loh. Ini belum terjadi. Tapi kira-kira kita udah punya bayangan. Dan analisa yang kita gunakan ini benar-benar sesuai, yang saya jelaskan ini benar-benar sesuai dengan apa yang saya lakukan selama ini. Ya, teman-teman sudah paham bagaimana cara saya menganalisa. Inilah yang saya lakukan selama ini. Ya, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara mulai dari awal sampai saya menemukan setup, sampai kita menggunakan konfirmasi PA-nya, dan ini belum terjadi. Ya, seperti itu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya buat teman-teman.